Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua, welcome to Podium, podcast psikologi umum. Kembali lagi sama kita, Aku Rere. dan aku Nopal. Pertama-tama, kita mau ngucapin terima kasih buat semua sahabat Medcom dan warga Kemah yang udah dengerin podcast ini. Seperti di episode perkenalan kemarin, kali ini juga kita mau nemenin kalian semua untuk beberapa menit ke depan. Kalau di episode Podium kemarin, kita udah bahas sedikit tentang Podium itu sendiri, kita juga udah ngenalin diri dan kasih gambaran tentang Departemen Medcom Info BMF Psikologi Unisba. Di episode pertama ini, kita bakal kenalin salah satu bagian yang ada di Fakultas Psikologi Unisba. Ya, jadi tentunya bakalan menarik. Untuk semua sahabat Medcom dan warga Kemah, dengerin podcast ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, teman-teman sama Rere pernah dengar istilah kupu-kupu atau kura-kura di dunia perkuliahan nggak? Kupu-kupu sama kura-kura. Kalau nggak salah, setahu aku, kupu-kupu itu singkatan dari kuliah pulang. Bener gak, Kang? Kalau kura-kura apa? Ya, benar ya. Kalau kupu-kupu itu kepanjangannya kuliah pulang. Kalau kura-kura itu kuliah rapat. Oh gitu. Jadi maksudnya gimana, Kang? Siapa tahu sahabat Medco masih ada yang baru pertama kali dengar sama istilah kupu-kupu dan kura-kura. Jadi, maksudnya itu, istilah kupu-kupu identik dengan mahasiswa yang kegiatannya setelah ngampus langsung pulang. Sedangkan kura-kura itu identik dengan mahasiswa yang aktif di organisasi atau kegiatan kampus lainnya, seperti kepanitiaan, UKM atau UPM. Soalnya kan di organisasi UPM dan UKM itu pasti ngadain rapat kan? Jadi kegiatan mereka sepulang kuliah ya dilanjut sama kegiatan rapat gitu, Re. Kalau Akang sendiri masuk ke golongan mana? Kupu-kupu atau kura-kura? Kalau aku bisa kupu-kupu, bisa kura-kura. Kalau ada rapat ya rapat, kalau nggak ada ya pulang. Kalau kamu sendiri gimana, Re? Jadi kondisional aja ya, Kang. Aku juga sebenarnya sama, tergantung sama jadwalnya. Kalau misalnya memang ada jadwal untuk rapat, sepulang kuliah aku rapat dulu, tapi kalau misalnya emang nggak ada, langsung pulang aja. Karena juga kan pasti kita ada kegiatan lain, maupun misalnya kita ngerjain tugas individu, tugas kelompok, atau juga kegiatan lain di luar kampus. Yap, betul. Ikut organisasi itu bukan berarti kita harus terus-terusan rapat ya. Pasti ada waktu senggangnya juga. Karena juga pastinya, antara kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik itu harus seimbang ya, Kang. Jangan ada yang berlebih di salah satunya aja. Biar lebih jelas dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai kegiatan non-akademik yang ada di Fakultas Psikologi Unisba, kita bakalan bahas di episode ini. Nah, kita mau ngasih tahu nih, kalau di fakultas kita ini ada dua organisasi ya, Re. Ada DAMF Psikologi Unisba dan BMF Psikologi Unisba. Oke, kita jelasin satu-satu aja ya, Kang. Yang pertama ada DAMF Psikologi Unisba. DAM memiliki kepanjangan Dewan Amanat Mahasiswa. DAM ini adalah organisasi yang bekerja mengawasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa terhadap kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dalam penyaluran minat, serta mensejahterakan mahasiswa di tataran Fakultas Psikologi Unisba. Untuk nama DAM sendiri mungkin bisa berbeda-beda di setiap kampusnya, namun tugas mereka kurang lebih sama. Ya, di setiap organisasi itu sudah pasti ada ketua dan jajaran top manajemen lainnya ya. Tapi, di dalam Fakultas Psikologi Unisba itu ketuanya hanya didampingi atau dibantu oleh satu orang sekretaris saja. Dan yang harus kalian tahu mengenai tugas dari ketua dan Fakultas Psikologi itu adalah sebagai konseptor di dalam seluruh aktivitas kegiatan dan Fakultas Psikologi dan mengkoordinasikan juga bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan Fakultas Psikologi. Sedangkan tugas sekretaris dan Fakultas Psikologi sendiri itu adalah membantu pimpinan dan Fakultas Psikologi dalam bidang administrasi dan kesekretariatan dan Fakultas Psikologi. Juga bertugas mendokumentasikan seluruh arsip-arsip penting dari dan Fakultas Psikologi. Di dalam Psikologi Unisba ada yang disebut dengan komisi nih. Kamu tahu nggak, Re, yang dimaksud sama komisi di sini itu apa? Harus dan pasti tahu dong, Kang. Jadi yang dimaksud komisi di dalam Fakultas Psikologi itu adalah
Badan yang dibentuk melalui musyawarah mahasiswa fakultas atau biasa disingkat MMF untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM fakultas. Yap, betul banget nih, Re. Nah, di dalam psikologi itu terdapat 3 komisi, yaitu ada komisi A, B, dan C. Yang pertama, komisi A bertugas memberikan usulan, pendapat, saran, dan mengevaluasi mengenai kinerja BMF Psikologi. Komisi A juga bertanggung jawab terhadap kaderisasi DAMF dan BMF. Yang kedua, ada Komisi B, bertugas mengatur keuangan DAMF Psikologi, mengontrol dan mengadakan peninjauan pada administrasi BMF Psikologi, juga berperan dalam mengadakan atau menyiapkan sarana serta inventaris yang dibutuhkan oleh DAMF Psikologi. Iya, betul Kang. Lalu yang terakhir ada Komisi C. Komisi ini bertugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang diterima dari Kemah. Dan dalam hal ini, Komisi C bekerja sama dengan Komisi B. Berikutnya, Komisi C juga bertugas melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan di tataran Unisba, mendelegasikan mahasiswa untuk menjadi perwakilan DAMU, dan mengadakan hubungan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan psikologi di universitas lain. Wah, banyak juga ya tugas dari pengurus DAMF Psikologi itu. Iya ya, Kang. Jadi gak gampang buat jadi pengurus dalam Fakultas Psikologi. Diperlukan tanggung jawab yang besar, juga harus amanah pastinya. Iya ya, Re. Nah, sekarang kita lanjut ke organisasi yang kedua ya. Ada BMF Psikologi, memiliki kepanjangan Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM adalah suatu wadah yang merupakan induk dari organisasi di tiap fakultas yang ada di Universitas Islam Bandung. Sekedar informasi aja nih, di fakultas kita ini gak ada hima atau himpunan mahasiswa ya, karena di Fakultas Psikologi Unisba hanya ada satu jurusan, yaitu ilmu psikologi. Nah, lanjut lagi nih, sesuai dengan namanya yaitu Badan Eksekutif, bahwa BMF Psikologi Unisba menjadi organisasi yang menyelenggarakan atau membuat kegiatan-kegiatan atau yang biasa dikenal dengan program kerja atau program kegiatan. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang ketua DAM Fakultas Psikologi itu hanya didampingi oleh satu orang sekretaris saja, di BEM Fakultas Psikologi, jajaran top manajemennya lebih dari satu. Ada 3 sekretaris dan ada 3 bendahara. Ada sekretaris umum, ada sekretaris 1, dan ada sekretaris 2. Begitu juga di bendahara, ada bendahara umum, bendahara 1, dan bendahara 2. Yang harus kalian tahu juga mengenai tugas dari Ketua BEM Fakultas Psikologi sendiri itu sebagai konseptor, koordinator, dan orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BEM Fakultas Psikologi. Sedangkan tugas dari jajaran top manajemennya itu bertugas mengatur administrasi dan keuangan dari BEM Fakultas Psikologi. Kalau tadi di DAMF ada yang namanya komisi, kalau di BMF ada namanya departemen. Di BMF Psikologi Unisba ini ada 6 departemen, di mana setiap departemen memiliki kepala departemennya masing-masing yang bertugas untuk menyusun program kerja bersama dengan pengurus departemennya masing-masing. Sekarang kita jelasin masing-masing departemennya ya. Oke, kita jelasin secara singkat ya departemennya. Yang pertama ada Departemen Kerohanian, yang tentunya bertugas di bidang keislaman. Salah satu program kerja di departemen ini adalah webinar Mento. Yang kedua, ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau biasa disingkat PSDM. Sesuai sama namanya, departemen ini bertugas mengembangkan sumber daya mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi. Program kerja dari Departemen PSDM ini salah satunya itu adalah inaugurasi, di mana inaugurasi ini diadakan setiap tahunnya oleh mahasiswa baru. Yang ketiga, ada Departemen Minat dan Bakat atau yang biasa disingkat dengan Minbak. Sesuai dengan namanya, departemen ini bertugas untuk mengembangkan dan mengoptimalkan minat serta bakat yang dimiliki mahasiswa Fakultas Psikologi, khususnya di bidang seni dan olahraga. Departemen ini juga menjadi penghubung antara UPMF Psikologi dengan fakultas serta kemah. Salah satu program kerja dari Departemen Minbak ini adalah Saiforia. Yang selanjutnya, yang keempat, ada Departemen Pendidikan dan Keilmuan atau biasa disingkat PDK. Departemen ini bertugas atau berperan memberikan edukasi psikologi kepada kemah melalui artikel, kegiatan seminar, workshop, atau perlombaan. Salah satu program kerja dari Departemen PDK ini adalah STUPSI.
Yang kelima, ada Departemen Media, Komunikasi, dan Informasi atau yang biasa disingkat dengan Medkominfo. Departemen ini bertugas menjadi saluran informasi bagi kemah dan menjadi penghubung baik dengan internal atau eksternal. Kegiatan dari departemen ini salah satunya adalah podcast podium ini ya tentunya. Dan yang terakhir ada Departemen Sosial Masyarakat atau biasa disingkat Sosmas. Departemen ini bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu program kerja departemen ini adalah Social on the Road atau biasa disingkat SOTR. Ya, itu dia kedua organisasi yang ada di Fakultas Psikologi Unisba. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas di episode yang akan datang. Kalau gitu, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan membahas sedikit tentang UPM yang ada di Fakultas Psikologi Unisba. Wah, bahasan ini juga seru, gak kalah menariknya, karena UPM atau Unit Pengembangan Mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi Unisba ini semuanya seru-seru dan punya proker yang menarik. Juga prestasinya gak sedikit ya, Kang. Buat sahabat Medcom yang belum tahu apa itu UPM, jadi UPM itu adalah UKM versi fakultas atau mungkin waktu SMA, SMP ini lebih dikenal dengan ekstrakurikuler ya. Nah, si UPM ini merupakan lembaga struktural BMF semi otonom yang menjadi wadah mahasiswa untuk menggeluti hobi dan minat masing-masing di tingkat fakultas. UPMF ini bekerja di bawah koordinasi BMF Psikologi Unisba. Khusus di Fakultas Psikologi Unisba itu, UPMF-nya ada 5. Yang pertama ada yang namanya KIMSI. Nah, KIMSI ini kepanjangannya Kajian Ilmiah Psikologi. KIMSI ini adalah UPM Fakultas Psikologi Unisba yang bergerak di bidang penalaran dan keilmuan. Jadi, di KIMSI ini mahasiswa bisa berdiskusi untuk memperluas wawasan, terutama wawasan ilmu psikologi. KIMSI ini juga menjadi wadah bagi warga kemah untuk bertanding di lomba keilmuan, seperti cerdas cermat, debat, dan KTI. Di KIMSI ini juga ada salah satu kegiatan yang rutin diadakan, yaitu Kumpul KIMSIU. Yang kedua ada KBU atau Kabaret Ungu. KBU ini atau Kabaret Ungu ini adalah UPMS Psikologi Unisba yang bergerak di bidang seni, terutama seni peran atau kabaret. Kegiatan yang rutin diadakan oleh KBU adalah pagelaran, LDKBU, latihan rutin, dan makrab. Yang ketiga ada KS atau Kajian Sinema. KS ini adalah UPM Fakultas Psikologi Unisba yang bergerak di bidang seni dan keilmuan juga. Karena di KS ini mahasiswa belajar untuk mengkaji film-film genre apapun dan melihat dari sisi psikologisnya, lalu nantinya diaplikasikan di berbagai media. Contohnya seperti poster, video, dan lain-lain. Yang keempat ada Psychobus. Psychobus ini adalah UPMF Psikologi Unisba yang bergerak di bidang olahraga. Jadi, Psychobus ini menjadi wadah untuk mahasiswa yang memiliki minat serta bakat dalam olahraga khususnya basket. Kegiatan di Psychobus juga banyak seperti latihan rutin, fun games, mengikuti perlombaan, atau juga kejuaraan. Di Psychobus ini ada dua tim. Yang pertama tim putra dan yang kedua ada tim putri. Yang terakhir ada PDC atau Psyche de Calcio. PDC ini adalah UPMF Psikologi Unisba yang juga bergerak di bidang olahraga, namun khususnya di bidang futsal. PDC ini menjadi wadah mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga futsal. Sama seperti di Psychobus, tim di PDC juga ada dua, ada tim putra dan ada tim putri. Kegiatan dari UPM F Futsal Psikologi Unisba ini antara lain yaitu pertandingan futsal psikologi se-Bandung Raya atau biasa disingkat SKP, Porseni Unisba, Liga Angkatan, futsal dan latihan rutin juga ada makrabnya. Nah, itu tadi kelima UPMF yang ada di Fakultas Psikologi Unisba. Wah, fakultas kita selain memfasilitasi secara maksimal di bidang akademik, di bidang non-akademik juga keren banget ya, Rek. Iya Kang, tentu. Jadi, SKS non-akademik yang harus kita penuhi juga bisa diisi dengan kita aktif di organisasi dan UPMF kita yang banyak ini. Karena UPMF-nya juga keren-keren semua. Buat kalian yang mau request, departemen dari BMF mana, komisi dari DAMF mana, atau UPMF mana yang harus kita bahas lebih lanjut. Bisa komen di kolom komentar YouTube kita ya. Namanya BMF Psikologi Unisba. Di episode yang akan datang nih, Rek, kita ada yang spesial. Apa yang spesialnya? Kita akan kolaps atau kolaborasi
dengan salah satu departemen BMF Psikologi Unisba yang udah kita jelasin tadi nih. Kira-kira departemen apa ya dan mau ngebahas apa? Nah, pasti pada penasaran kan? Jadi stay tune aja di Spotify dan YouTube kita. Dan buat kalian yang belum follow Spotify kita dan belum subscribe YouTube kita, boleh langsung follow dan subscribe sekarang. Biar bisa langsung update konten-konten terbaru kita, biar gak ketinggalan. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih buat sahabat Medcom dan warga Kema semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya Nopal pamit. Saya Rara juga pamit. Sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!